Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sekeluarga tewas tertimbun longsor usai bencana alam banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. BNPB menekankan pentingnya mitigasi bencana pada bulan pengurangan risiko bencana yang dirangkai dengan penanaman mangrove. Komisioner KIP Provinsi Aceh dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan pasangan Gubernur Aceh. Acara kita ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Komisioner Komisi Independen Pemilihan KIP Provinsi Aceh dilaporkan Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP atas dugaan tidak profesional dan pelanggaran etik. Namun pihak KIP mengaku tak memahami ihwal pelaporan Panwaslih. Pelaporan tersebut dinilai tidak berdasar dan tanpa konfirmasi. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan tim pemenangan pasangan calon Paslon Gubernur Aceh Muzakir Manaf Fadullah ke Panwaslih. KIP dinilai melanggar etik karena bekerja tidak netral dan tidak profesional. Namun laporan Panwaslih ditanggapi KIP dengan nada heran. Mereka menganggap laporan Panwaslih tanpa konfirmasi atas keterangan komisioner KIP di kantor Panwaslih. Ihwal laporan Panwaslih ke DKPP dipertanyakan. Apalagi berita klarifikasi komisioner tentang tudingan tidak netral dan tidak profesional tidak dikonfirmasi lagi, justru dilaporkan ke DKPP. Basis pengaduan kami dengan KIP Aceh untuk diadukan ke DKPP. Pertanyaan kami sederhana. Basis pengaduan kami apa? Oh, kalau basis pengaduan itu adalah penyampaian klarifikasi, apakah komisioner KIP Aceh telah memvalidasi berita acara klarifikasi atau tidak? Meski demikian, KIP siap menghadapi pengaduan Panwaslih dengan segala konsekuensinya. Sebagai ruang hukum yang memang kita sangat menghargai, menghormati ya salurannya, kalau memang masuk ke DKPP ya kita ya mungkin ini kan pasti aduannya etik gitu kan. Tapi kalau ke ada tindak pidana pilkada atau pemilu ya ke Gakumdu. Tapi kalau ada persoalan administrasi dan sebagainya pasti akan diselesaikan oleh Panwaslih itu sendiri. Ketika kami diadukan ya ini adalah konsekuensi logis yang memang harus kami hadapi, harus kami lewatin, dan kita akan memberikan klarifikasi yang serinci-rincinya dan dimanapun ya, apalagi lewat di depan persidangan nantinya. Saya kira itu. Pengaduan Panwaslih ke DKPP tidak menghambat tahapan Pilkada 2024. KIP sedang mematangkan debat kandidat Gubernur Aceh yang akan berlangsung pada Oktober 2024 ini. Pengaduan Panwaslih Aceh merupakan pengaduan yang kedua setelah sebuah LSM juga mengadukan KIP Aceh ke DKPP atas tudingan serupa. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Puluhan rumah di Kecamatan Matangkuli dan Tanah Luas Aceh Utara terendam banjir. Musibah ini terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Banjir yang terjadi sejak Jumat pekan lalu merendam rumah warga di 21 desa. Dengan ketinggian muka air antara 70 cm hingga 1 meter. Daerah yang paling parah terdampak berada di Kecamatan Matangkuli. Di daerah ini banjir merendam 18 desa.
Hujan deras yang melanda dataran tinggi Gayo selama beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah sungai meluap. Akibatnya banjir bandang menerjang permukiman Desa Atusingkih, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah. Air bah yang datang mendadak nyaris merenggut korban jiwa. Untung saja warga tidak panik sehingga bisa menyelamatkan diri. Kasus seorang santri sebuah pesantren tradisional di Aceh Barat yang disiram air cabai terus bergulir. Terduga pelaku berinisial NN sudah ditetapkan sebagai tersangka. Istri pimpinan sebuah pondok pesantren mengakui perbuatannya. Pelaku kesal atas pelanggaran yang dilakukan korban berulang kali. Santri berusia 13 tahun itu lagi-lagi ketahuan merokok di lingkungan pesantren. Tanggul irigasi sungai di Desa Krung Sepeng, Kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara ambrol hingga merusak sebagian badan jalan. Padahal tanggul irigasi beton tersebut baru dibangun pada tahun 2023 dengan anggaran sekitar 2,8 miliar rupiah. Tanggul irigasi sungai yang roboh beberapa waktu lalu hingga saat ini belum diperbaiki. Kondisi ini dikhawatirkan bakal membahayakan warga karena badan jalan penghubung antar desa tergerus sungai. Sementara panjang tanggul yang rusak mencapai 40 meter. Penyelundupan rokok ilegal masih marak terjadi di Provinsi Aceh. Meski baru saja ditangkap, petugas Bea dan Cukai Langsa kembali menggagalkan penyelundupan 119 kardus rokok tanpa pita cukai di lintas Jalan Nasional Kabupaten Aceh Timur. Sekitar 1 juta batang rokok disita dari sebuah mobil box yang melintas di kawasan itu. Penangkapan ini berawal dari informasi atas keberadaan mobil box yang sedang mengangkut rokok ilegal melintas di kawasan Gampong Aramiah, Kecamatan Birembayan. Setelah sempat surut 2 hari sebelumnya, banjir kembali merendam belasan desa di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara pada Selasa. Banjir terparah terjadi di Desa Menasahagu dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga baru saja membersihkan rumah mereka dari lumpur dan material banjir. Berselang 2 hari, banjir kembali merendam rumah mereka. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan di tempat praktik Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe. Sosok jenazah perempuan tersebut merupakan istri dokter di Lok Semawe. Korban bernama Laksmiwati Anggraini, 62 tahun, merupakan pensiunan PNS asal Medan. Almarhumah ditemukan di lantai 1 samping ruang praktik dokter. Mendiang juga istri Dr. Sukardi, pemilik praktik tersebut. Banjir yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Jalan penghubung kecamatan tak bisa dilalui lantaran ketinggian banjir hampir 1 meter. Sejumlah pengendara yang tidak sabar nekat terobos banjir. Akibatnya mereka terjebak dalam genangan banjir lantaran mesin kendaraan padam. Kawanan gajah liar memasuki area perkebunan warga di Desa Blangpante, Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara. Belasan ekor gajah ini mendekati permukiman sehingga warga terpaksa berjaga setiap malam. Video warga merekam saat belasan gajah liar masuk ke kebun warga. Kawanan gajah liar kerap memasuki untuk mencari makanan. Diduga alih fungsi lahan menyebabkan sumber makanan hewan tambun berkurang sehingga turun ke kebun warga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.